Setelah ribuan tahun cahaya peradaban bersinar, terang di lembah Sungai Nil dan Mesopotamia, Joseph McCabe mencatat sebuah fenomena perpindahan nalar yang luar biasa menuju semenanjung Balkan. Yunani awal, khususnya peradaban Minoa di Kreta dan Mykenai di daratan utama, bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan sebuah eksperimen baru dalam cara manusia memandang dunia. Jika di Mesir nalar tunduk pada keabadian Firaun dan di Babilonia nalar terikat pada takdir bintang, maka di Yunani awal, nalar mulai turun ke bumi dan berfokus pada potensi individu. McCabe melihat ini sebagai masa transisi yang krusial, di mana manusia mulai melepaskan diri dari ketakutan akan dewa-dewa yang menindas dan mulai mencari harmoni melalui rasionalitas. Kondisi geografis Yunani yang bergunung-gunung dan terpisah-pisah oleh lautan menjadi katalisator unik bagi nalar yang mandiri. McCabe berargumen bahwa isolasi antar lembah ini mencegah munculnya kekuasaan absolut yang tunggal seperti di timur, sehingga mendorong lahirnya komunitas-komunitas kecil yang kompetitif dan inovatif. Laut aja bukan lagi penghalang, melainkan jalan tol bagi pertukaran ide yang luar biasa cepat antara timur dan barat. Disinilah nalar perdagangan bertemu dengan nalar maritim, menciptakan masyarakat yang lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih berani dalam melakukan eksperimen sosial. Yunani awal adalah laboratorium di mana konsep warga negara mulai menggantikan konsep subjek atau budak. Penting bagi kita di saluran nalar sejarah untuk memahami bahwa nalar Yunani tidak muncul dari kekosongan. McCabe dengan jujur mengakui bahwa orang Yunani adalah murid yang cerdas dari peradaban timur. Mereka mengambil matematika Babilonia dan arsitektur Mesir, namun mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan guru mereka. Mereka membuang mistisisme dan menggantinya dengan logika. Mereka mengambil data-data kuno tersebut dan bertanya, mengapa ini bekerja? Bukan sekadar bagaimana cara melakukan ritualnya. Inilah titik balik di mana sains mulai memisahkan diri dari agama. Sebuah langkah raksasa yang akan mengubah jalannya sejarah manusia selamanya. Dalam periode awal ini, nalar Yunani tercermin kuat dalam karya-karya epik seperti Iliad dan Odyssey. Meski masih dipenuhi mitologi, McCabe melihat ada pergeseran nalar dalam karakter-karakter Homeros. Manusia mulai memiliki kehendak, keberanian untuk melawan takdir, dan kemampuan untuk berdiplomasi dengan logika. Narasi ini menunjukkan bahwa sejak awal, orang Yunani sudah menaruh nalar manusia di atas segalanya. Keindahan bagi mereka bukan lagi tentang skala bangunan yang raksasa, melainkan tentang proporsi yang logis dan masuk akal bagi mata manusia. Inilah awal dari humanisme, sebuah pemikiran yang menempatkan manusia sebagai ukuran dari segala sesuatu. Mari kita selami bagaimana nalar awal ini tumbuh dari istana-istana megah di Knossos hingga benteng-benteng kokoh di Mykenai. Kita akan melihat bagaimana penemuan abjad yang lebih sederhana dari hieroglif atau tulisan paku telah mendemokratisasi nalar, memungkinkan lebih banyak orang untuk berpikir dan mencatat. Perjalanan ini adalah tentang bagaimana nalar Yunani mempersiapkan panggung bagi munculnya Socrates, Plato, dan Aristoteles di kemudian hari. Inilah fajar logika, sebuah masa di mana manusia mulai berani menyalakan obor pemikiran mereka sendiri di tengah kegelapan dogma masa lalu. Jika geografi yang sulit justru melahirkan nalar yang kuat di Yunani. Apakah menurut Anda kemudahan teknologi saat ini justru sedang membuat nalar kita menjadi malas dan tumpul? Pilar pertama dari Yunani awal yang dibedah oleh McCabe adalah peradaban Minoa di Pulau Kreta. McCabe sangat terpesona oleh fakta bahwa di pulau ini, nalar manusia menciptakan sebuah masyarakat yang tampaknya jauh lebih damai dan artistik dibandingkan para tetangganya di daratan. Istana Knossos dengan arsitekturnya yang rumit dan tanpa tembok pertahanan yang besar menunjukkan sebuah nalar keamanan yang didasarkan pada kekuatan angkatan laut, bukan pada benteng batu yang kaku. Ini adalah bukti pertama dari nalar thalassocracy atau kekuasaan laut, di mana nalar logistik maritim menjadi tulang punggung keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Nalar Minoa juga terlihat sangat maju dalam hal kenyamanan dan sanitasi. McCabe menyoroti bahwa ribuan tahun lalu,
Istana di Kreta sudah memiliki sistem drainase dan toilet siram yang sangat canggih, sesuatu yang bahkan sulit ditemukan di Eropa berabad-abad kemudian. Ini bukan sekadar kemewahan, melainkan nalar kesehatan publik yang sistematis. Mereka memahami bahwa peradaban yang besar harus dimulai dari lingkungan yang bersih dan teratur. Bagi Mcepe, ini adalah bukti bahwa nalar Minoa sangat menghargai kualitas hidup manusia di dunia ini. Bukan hanya fokus pada kehidupan setelah kematian seperti di Mesir. Seni Minoa juga menunjukkan nalar estetika yang sangat bebas dan dinamis. Lukisan dinding mereka tidak lagi kaku atau terobsesi dengan perang, melainkan dipenuhi dengan gambar alam, lumba-lumba, dan aktivitas olahraga. Mcepe melihat ini sebagai tanda nalar yang optimis dan riang. Ada kesetaraan gender yang lebih terlihat, di mana perempuan berpartisipasi aktif dalam upacara dan olahraga. Ini menunjukkan nalar sosial yang lebih inklusif, sebuah benih awal dari keterbukaan yang nantinya akan menjadi ciri khas peradaban Yunani klasik. Di sini, nalar tidak digunakan untuk menindas, tapi untuk merayakan kehidupan secara ekonomi. Nalar Minoa adalah nalar pedagang yang ulung. Mereka menciptakan sistem administrasi yang efisien dengan menggunakan tulisan linear A yang hingga kini masih sulit dipecahkan sepenuhnya. Mereka menghubungkan nalar produksi kerajinan tangan mereka dengan kebutuhan pasar di seluruh Mediterania. Mcepe menekankan bahwa kemakmuran Kreta adalah hasil dari nalar pertukaran, bukan penaklukan. Mereka menjadi kaya karena mereka berguna bagi bangsa lain. Sebuah strategi nalar ekonomi yang sangat modern dan cerdas di tengah dunia kuno yang penuh dengan kekerasan. Namun, nalar Minoa akhirnya harus berhadapan dengan bencana alam dan invasi yang tak terelakkan. Mcepe mengingatkan kita bahwa peradaban yang paling indah sekalipun bisa runtuh jika tidak memiliki nalar pertahanan yang seimbang dengan nalar estetikanya. Meskipun runtuh, warisan nalar Minoa tentang keindahan, kenyamanan, dan keterbukaan tetap terserap ke dalam darah peradaban Yunani yang lebih muda. Kreta memberikan pelajaran abadi bahwa peradaban bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal bagaimana membuat hidup itu layak untuk dijalani dengan nalar yang halus dan artistik. Minoa membuktikan bahwa nalar sanitasi dan kenyamanan adalah fondasi peradaban. Mengapa di zaman modern kita sering mengabaikan infrastruktur dasar demi membangun simbol-simbol kemegahan yang kosong? Kontras dengan Minoa yang lembut, Joseph Mcepe membawa kita ke daratan utama Yunani untuk melihat peradaban Mykenae yang perkasa. Di sini, nalar manusia bekerja di bawah tekanan konflik yang konstan, menghasilkan arsitektur siklop dengan batu-batu raksasa yang seolah dibangun oleh tangan raksasa. Mcepe menjelaskan bahwa nalar Mykenae adalah nalar prajurit yang sangat strategis. Mereka membangun benteng di atas bukit Akropolis sebagai bentuk adaptasi logis terhadap ancaman invasi. Ini adalah peralihan dari nalar maritim yang terbuka menuju nalar daratan yang defensif dan penuh kewaspadaan. Nalar teknik Mykenae terlihat sangat menonjol dalam pembuatan senjata perunggu dan kereta perang. Mereka menyempurnakan teknologi militer yang mereka serap dari Timur Tengah, namun mengadaptasinya dengan medan berbukit Yunani. Mcepe menyoroti bahwa organisasi militer Mykenae melahirkan struktur sosial yang sangat hierarkis, namun disiplin. Setiap raja atau wanex memimpin dengan nalar otoritas yang didukung oleh administrasi pusat yang ketat. Tercermin dalam ribuan tablet linear B, di sini, tulisan digunakan secara masif untuk nalar logistik perang dan penyimpanan stok makanan bagi tentara, salah satu bukti kecemerlangan nalar. Mykenae adalah teknik pembangunan makam Tholos atau makam kubah seperti Treasury of Atreus. Mcepe mengagumi bagaimana mereka berhasil menciptakan ruang kubah raksasa tanpa menggunakan semen, hanya dengan nalar tekanan batu yang saling mengunci. Ini adalah pencapaian teknik sipil yang luar biasa, menunjukkan pemahaman mendalam tentang gravitasi dan kekuatan material. Nalar Mykenae adalah nalar yang keras namun presisi. Sebuah peradaban yang mendewakan kekuatan namun tetap menuntut perhitungan matematis yang akurat dalam setiap pembangunannya. Mcepe juga membedah nalar di balik legenda Perang Troya. Bagi Mcepe, perang ini bukan sekadar soal cinta Paris dan Helen,
melainkan nalar geopolitik untuk menguasai jalur perdagangan menuju laut. Hitam Mykenai menggunakan nalar ekspansi untuk memastikan dominasi ekonomi mereka di wilayah. Highgate ini menunjukkan bahwa peradaban Yunani awal sudah memahami konsep kepentingan nasional dan kontrol wilayah strategis. Nalar mereka adalah nalar kompetisi, di mana setiap kemenangan militer harus memberikan keuntungan ekonomi yang nyata bagi kelangsungan hidup negara. Namun, kejayaan Mykenai akhirnya runtuh dalam apa yang disebut sebagai keruntuhan zaman perunggu. Mechebe berargumen bahwa nalar militeristik yang terlalu kaku dan eksploitatif membuat sistem mereka rapuh terhadap gangguan eksternal dan pemberontakan internal. Saat nalar organisasi mereka hancur, Yunani jatuh ke dalam zaman ke-8 Dark Ages. Namun, dari sisa-sisa nalar benteng Mykenai, inilah nantinya akan lahir konsep polis atau negara kota yang akan menjadi puncak pencapaian Yunani klasik. Mykenai mengajarkan bahwa kekuatan tanpa fleksibilitas nalar hanyalah menunggu waktu untuk runtuh. Mykenai membangun tembok batu raksasa untuk keamanan, tapi tetap runtuh dari dalam. Apakah keamanan sejati sebuah bangsa terletak pada kekuatan militernya atau pada kesehatan nalar sosialnya? Salah satu momen paling krusial dalam sejarah nalar manusia yang dibahas Mechebe adalah penemuan alfabet Yunani setelah zaman ke-8. Di saat peradaban timur menggunakan sistem tulisan yang sangat rumit dan hanya dikuasai oleh segelintir kaum elit, orang Yunani mengambil alfabet Fenisia dan menyempurnakannya dengan menambahkan huruf vokal. Mechebe menekankan bahwa ini adalah demokrasi nalar yang sesungguhnya. Dengan sistem yang hanya terdiri dari 20-an simbol, tulisan menjadi alat yang mudah dipelajari oleh siapa saja. Bukan lagi rahasia para pendeta atau juru tulis istana. Kemudahan dalam membaca dan menulis ini menyebabkan ledakan pemikiran di seluruh lapisan masyarakat. Mechebe menjelaskan bahwa ketika informasi tidak lagi dimonopoli oleh pusat kekuasaan, nalar individu mulai mekar. Rakyat mulai mencatat hukum mereka sendiri di ruang publik agar tidak bisa diubah-ubah oleh penguasa secara sewenang-wenang. Inilah awal dari nalar hukum yang transparan. Alfabet adalah teknologi komunikasi yang paling revolusioner di zaman itu karena ia mampu mentransfer pemikiran yang sangat kompleks ke dalam bentuk yang sangat sederhana dan tahan lama. Selain hukum, nalar puitis dan filosofis mulai berkembang pesat melalui tulisan. Mechebe menyoroti bahwa tanpa alfabet, pemikiran-pemikiran kritis dari para filsuf awal tidak akan pernah mencapai kita. Penemuan ini memungkinkan adanya perdebatan intelektual jarak jauh dan lintas generasi. Orang Yunani menggunakan tulisan untuk bertanya tentang asal-usul alam semesta secara rasional, sebuah disiplin yang nantinya kita kenal sebagai sains. Nalar tidak lagi hanya digunakan untuk akuntansi gudang gandum, tapi untuk membeda hakikat kenyataan itu sendiri. Bagi Mechebe, alfabet Yunani adalah kunci pembuka pintu bagi kebebasan berpikir. Karena tulisannya mudah, pendidikan menjadi lebih luas, dan dari pendidikanlah muncul masyarakat yang kritis. Nalar Yunani awal menyadari bahwa sebuah peradaban hanya bisa maju jika warganya bisa berpikir dan berkomunikasi secara efektif. Ini adalah investasi nalar yang paling murah, namun memberikan hasil yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Teknologi sederhana berupa huruf-huruf ini ternyata jauh lebih kuat daripada pedang perunggu Mykenai atau piramida batu Mesir di saluran nalar sejarah. Kita harus melihat revolusi alfabet ini sebagai akar dari segala kemajuan kita hari ini. Mechebe mengingatkan bahwa setiap kali akses informasi diperluas, nalar manusia akan selalu melakukan lompatan besar. Zaman Yunani awal memberikan pelajaran bahwa teknologi yang paling hebat adalah teknologi yang membebaskan pikiran banyak orang, bukan teknologi yang mengurungnya dalam kerumitan. Alfabet Yunani adalah kemenangan nalar yang paling elegan. Sebuah alat kecil yang mampu meruntuhkan dominasi dogma lama dan melahirkan dunia baru yang berlandaskan logika. Alfabet mendemokratisasi pengetahuan di Yunani. Di era internet sekarang, di mana semua orang bisa menulis dan membaca, mengapa nalar kolektif kita justru terasa semakin mudah terpecah dan terprovokasi? Sebagai penutup pembahasan Yunani awal,
Joseph Mchabi mengajak kita melihat sebuah pola besar. Nalar manusia selalu mencari keseimbangan antara keteraturan dan kebebasan. Peradaban Yunani awal adalah masa di mana manusia mulai berani melepaskan diri dari bayang-bayang peradaban sungai yang kolosal demi mencari identitas mereka sendiri. Mereka mengambil pondasi sains dari timur, namun mereka menambahkan satu elemen yang tak ternilai harganya, nalar kritis. Tanpa nalar kritis ini, pengetahuan hanya akan menjadi tradisi yang mati, bukan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan menantang kemajuan. Mchabi menekankan bahwa warisan terbesar Yunani awal bukanlah runtuhan istana Knossos atau gerbang singa Mykenai, melainkan keberanian untuk bertanya. Mereka membuktikan bahwa peradaban tidak harus selalu tentang ukuran bangunan yang raksasa, tapi tentang kualitas pemikiran manusianya. Yunani awal mengajarkan bahwa dengan nalar yang terbuka dan jujur, manusia bisa menciptakan masyarakat yang menghargai keindahan, hukum, dan ilmu pengetahuan secara bersamaan. Inilah benih dari apa yang kita sebut sebagai peradaban barat modern yang berakar pada logika dan humanisme. Namun, sejarah Yunani awal juga memberikan peringatan bagi kita semua. Keruntuhan Minoa oleh bencana dan Mykenai oleh kekacauan sosial menunjukkan bahwa nalar harus selalu waspada terhadap kerapuhan sistemnya sendiri. Peradaban adalah struktur yang sangat halus. Ia butuh dirawat dengan nalar sosial yang sehat, bukan hanya dengan kemakmuran atau senjata. Mchabi ingin kita menyadari bahwa setiap zaman kemasan adalah sebuah kesempatan yang bisa hilang jika manusianya berhenti bernalar dan mulai terbuai oleh kenyamanan atau kesombongan kekuasaan. Di akhir bab ini, kita harus merenung tentang posisi kita saat ini. Kita berdiri di atas bahu raksasa peradaban masa lalu, menggunakan nalar yang telah diasah selama ribuan tahun sejak zaman Yunani awal. Apakah kita menggunakan nalar ini untuk membangun sesuatu yang berarti bagi kemanusiaan? Ataukah kita sedang menyanyiakannya dalam perdebatan yang tidak logis? Pelajaran dari Yunani awal adalah bahwa nalar adalah alat terbaik yang kita miliki untuk menavigasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Sebab sejarah bukan sekadar cerita tentang puing-puing kuno. Ia adalah nalar yang terus berbisik kepada kita tentang potensi besar yang kita miliki. Terima kasih telah mengikuti pembahasan Yunani awal di saluran nalar sejarah. Di episode selanjutnya, kita akan masuk ke puncak dari segala puncak peradaban kuno, masa kemasan Athena, di mana nalar akan mencapai tingkat kecemerlangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tetaplah bertanya, tetaplah bernalar. Saya nama Anda, mundur diri, setelah membedah nalar Yunani awal. Menurut Anda mana yang lebih penting bagi kemajuan sebuah bangsa, memiliki teknologi paling canggih, atau memiliki warga negara yang paling mampu berpikir kritis,